Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini coding dari soal yang kita buat tadi tentang membuat program array yang mana di dalamnya terdapat proses kebataku. Akan tetapi, contoh kasus terserah Anda dan di dalam program tersebut berisi diskon khusus untuk baju sebanyak 5%. Nah, di sini kita membuat include, ya ini include seperti biasa. Kita tambahkan yang baru di sini tuh string.h. Nah, yang sebelumnya di situ ada stdio dan conio itu coding sebelumnya dan tetap kita pakai karena dengan adanya itu printf dan scanf terbaca ya kan. Sedangkan untuk logika if, khusus untuk logika if itu kita menambahkan modul program yang baru yaitu string.h. Nah, ini main. Ini seperti biasa. Dan tambahannya yang baru adalah di sini Anda perhatikan. Ini saya buat tiga variabel, semuanya bertipe array. Variabel yang bertipe array dan tipe datanya itu string ya. Ini char, tipe datanya string. Ini yang untuk array-nya. Dan ini yang menandakan kalau dia string ya. Sebanyak tiga, yaitu variabel A, variabel B, dan variabel barang. Dan ini variabel disk ya, disk. Ini juga bertipe array, tipe datanya adalah integer, angka. Kenapa? Karena untuk memberikan nilai dari diskon 5% tadi ya. Sebenarnya sih 5% berapa persennya juga terserah ya, namanya juga contoh kasusnya bebas ya kan. Oke. Karena kita sudah siapkan variabelnya, Anda langsung masuk ke bagian bawah variabel penunjang, variabel penambahnya itu adalah saya di sini menggunakan looping yang perulangannya ditentukan oleh user. Maka saya buat variabel baru yaitu mad sama dengan y. Selama nilainya y, maka dia akan tetap diulang. Dan ada variabel penambahan lagi yaitu variabel x, integer, dan y. Kedua-duanya bernilai integer. Oke. Ini kita masuk ke tahap pertama ya. Tahap pertama ini yang saya blok sampai ke bawah itu adalah kebutuhan untuk looping input ya. Selama nilai MAD itu y kecil dan nilai MADY itu besar, maka apapun yang ada di dalam kurung kerawal ini akan tetap diulang-ulang gitu ya. Nah, di sini saya membuat interface agar user input jenis barang gitu kan. Nah, jenis barangnya apa? Nah, di sini nanti akan ditangkap nilainya di variabel A. Ya, ditangkap di variabel A. Nah, A ini jangan lupa atribut array-nya ya. Tambahkan atribut array-nya yaitu berupa kurung siku X. Nah, tanpa ini apapun yang Anda inputkan tidak akan ditangkap ya kan? Tidak akan jadikan dia sebagai array. Nah, di sini saya menggunakan A itu sebagai untuk menangkap hasil jadi jenis barangnya. Jangan lupa di akhir nanti tambahkan flush stdin agar data array Anda terbaca. Yang kedua, printf merek. Merek ini sebenarnya penting nggak merek nih Pak? Ya, penting nggak penting sih gitu. Maksudnya apa Pak? Gitu. Maksudnya ini boleh Anda tambahkan, boleh juga tidak gitu. Karena kan logika kita tadi kan soalnya sebatas Anda buat proses kabataku ya kan. Terserah kasusnya apa, yang penting ada kabataku dan di dalamnya ada diskon khusus untuk baju. Nah, untuk kebutuhan itu di mana ditampung baju, celana dan seterusnya itu di bagian jenis barang gitu ya. Itu ditampung oleh variabel A. Oke, paham ya sampai di sini ya. Saya harap Anda paham. Dan jangan lupa di sini ada itu X++. Seperti yang saya sampaikan kemarin itu adalah auto increment agar array-nya terbaca dan dia ditambahkan di indeks berikutnya. Ini kalau tidak dituliskan maka indeksnya tidak akan ditambahkan. Maka data yang diinputkan untuk kedua kali dan ketiga kalinya akan ditimpa pada indeks yang sama. Ya. Nah, interface berikutnya itu masih ada data kemudian ditampung oleh variabel MAD. Nah, ini yang kita tulis MAD tadi ya, MAD gitu. Apakah harus MAD? Tidak, terserah variabelnya apa. Dan ini ditampung variabel ini, apapun nilai yang diinputkan oleh ini yang di sini, maka itu akan dibaca oleh filter yang di atas. Ketika nilainya Y, maka dia akan ulang ke bawah. Begitu seterusnya. Oke, ini untuk input.
Dan ini match get C seperti biasa ini untuk menangkap variabel MAD tadi. Kalau ini MAD, ini juga MAD. Ini S, ini juga huruf S. Ini juga harus S. Ini S dan di sini juga harus S. Cocokin aja. Oke, nampak ya? Jangan aja aktif semua tuh. Itu harus cocok semua tuh, nggak boleh ganti gitu. Oke, lanjut. Clear screen. Ini clear screen membersihkan layar. Kita masuk ke bagian outputnya. Nah, Anda perhatikan. Seperti yang saya sampaikan di kelas, output ya, di bagian output usahakan Anda tempatkan proses ya, terserah mau prosesnya aritmatika, logika atau apa gitu ya. Nah, karena kita ingin menempatkan logika if ya, ini masih belum ada kabataku ya, ini masih dalam logika if-nya. Kabatakunya nanti Anda sempurnakan ya, Anda sempurnakan sendiri. Ini masih logika if-nya. Gimana sih Pak cara menempatkan logika if? Nah, seperti biasa, ini for looping untuk output. Ini kita menggunakan looping output menggunakan for ya. Ini y sama dengan 0. Ingat, yang kita baca itu variabel x. Kenapa? Karena kita nangkapnya dengan menggunakan variabel x di awal tadi. Nah, ya kan? Kita menggunakan x, di sini x, maka yang kita bandingkan juga harus x gitu. Kalau kita pakai variabel yang lain ya juga harus yang lain juga gitu. So, kalau di sini j, dan ini juga harus j gitu. Paham ya? Oke. Inilah dia logika if-nya. Ini dia nih. Nah, perhatikan nih, ini kurung kerawalnya, ini pasangannya, dan ini juga pasangannya. Pak, kenapa sih cumanya satu aja if-nya? Karena logikanya cuma satu, yaitu kalau dia baju. Kalau nggak baju gimana? Ya nggak dapat diskon. Nah, gitu. Jadi, semua variabel yang kita bandingkan itu, ingat, yang kita tangkap tadi variabel apa? Variabel A. Nah, A ini yang kita bandingkan. Jika variabel A itu, ingat, atribut array-nya jangan lupa ya. Jika variabel A ini bernilai baju, bajunya tanda kutip ya. Ini nggak pakai atribut, dan pakai atribut itu cuma variabelnya aja. Ini tetap dipakai. Ini strcmp singkatan dari string compile ya. Nah, kalau dia bernilai baju, beri diskon. Diskonnya itu jangan lupa diskon itu juga dalam bentuk array ya. Mana sih Pak variabelnya? Itu yang di atas tuh. Tadi saya tempatkan di atas. Ya. Diskon itu bernilai 5 ya. Mau 5, Anda mau ganti dengan 5%, 10%. Kalau 10% berarti dikonversikan ya, rubah bentuknya ke dalam desimal. Kalau 5% berarti 0,5 ya, 0,5 gitu. Kalau 50% berapa gitu ya? Anda konversikan sendirilah gitu ya. Di sini saya kasih angka 5 aja. Angka 10 terserah Anda nanti mau kasih nilai berapa tergantung soalnya. Kemudian ini dalam kurung kerawal else. Kalau tidak baju gimana? Berarti artinya ini else. Else-nya tuh this-nya tuh bernilai 0. Paham ya? Inilah coding untuk logika if pada array. Ingat, variabelnya tetap menggunakan atribut array. Sedangkan yang di bawah, ini cara menampilkan dari atribut array tadi. Dan mereka semua berada di dalam looping output. Nah, perhatikan nih, looping output nih. Ya, lihat kurung kerawalnya, ini pasangannya yang lagi aktif. Ini looping output. Nah, kalau Anda kasih dia di bawah, ya, Anda kasih dia di bawah, ini Anda blok nih. Anda kasih di bawah, maka hasilnya dia tidak akan menampilkan semuanya gitu. Ya, malahan nggak kebaca sama sekali, outputnya nggak keluar gitu. Maka ini harus ditempatkan di dalam looping output, yaitu dalam looping kurung kerawal. Perhatikan aja kurung kerawalnya. Dan terakhir ini gauge. Oke, kita coba codingnya. Kita coba di Borland. Oke, ini dia. Jalankan. Oke, jenis barangnya apa? Kita ketik baju. Ingat ya, bajunya harus kecil. Kenapa? Karena kita settingnya tadi kecil gitu. Baju ini. Tuh, baju kecil. Kalau Anda ketiknya bajunya besar, ya nggak kebaca gitu ya. Baju harus kecil, harus cocok kecil gitu. Tuh. Nggak usah Anda ketik misalnya huruf B besar gitu, baju. Ya nggak kebaca. Kenapa? Karena yang disetting tuh kecil. Kalau Anda ingin terbaca kedua-duanya, ya Anda tambahkan lagi logikanya. Mereknya apa? Ya terserah mau ketik apa gitu kan. Masih ada data? Yes. Kita masih mau lanjut. Di sini celana. Dan ini mereknya apa? Terserah mau apa gitu. Oke, masih ada data? Tidak.